Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan. Saudara akan diproses, diperlengkapi terus melalui firman Tuhan untuk membentuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari seorang wanita hebat? Apa yang Tuhan ingin diwaspadai oleh para wanita hebat, dan apa yang harus dirindukan oleh para wanita hebat, dan kalau mereka menerima apa yang mereka rindukan tersebut, apa yang akan Tuhan kerjakan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara. Dan saya percaya renungan di dalam video ini akan benar-benar memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan nats firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan di dalam video ini, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-32 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata, untuk selama-lamanya menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah teguran firman Tuhan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Sebenarnya ini mewakili seluruh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi di sini yang disebutkan adalah perempuan-perempuan Yerusalem. Dan yang ditegur oleh Tuhan di sini adalah tentang keamanan dan ketentraman yang mereka sedang alami. Jadi pada waktu itu perempuan-perempuan Yerusalem, mereka sedang mengalami ketentraman, mereka sedang merasa aman, merasa semuanya beres, tidak ada masalah, semuanya aman, semuanya tentram. Dan kenapa mereka merasa tentram? Karena mereka berkelimpahan. Mereka berkelimpahan dengan panen buah anggur dan panen buah-buah yang lain. Mereka berkelimpahan dengan hasil ladangnya. Jadi mereka merasa aman karena hasil ladang mereka berkelimpahan. Jadi saudara, perasaan aman dan ketentraman mereka didasarkan kepada perkara materi, perkara kelimpahan yang mereka alami, perkara kelimpahan yang sedang mereka rasakan. Mereka mendasarkan ketentraman dan keamanan mereka di sana. Dan kemudian Tuhan menegur mereka ketika mereka menjadikan kelimpahan perkara materi, berkat yang diterima, itu dijadikan jadi sumber ketentraman dan keamanan mereka. Datanglah firman Tuhan menegur mereka supaya mereka segera meratap. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, tidak lama lagi semuanya akan berubah hancur-hancuran. Nah saudara, sebagai wanita-wanita hebat, saat ini saudara perlu merenungkan firman Tuhan ini, di mana Tuhan tidak mau wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara mendasarkan ketenangan dan ketentraman saudara kepada perkara materi. Tuhan ingin seluruh umatnya tentram, damai, dan aman. Tetapi yang Dia tidak mau ketika ketentraman dan kedamaian itu didasarkan kepada perkara-perkara materi, didasarkan kepada keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena perkara materi, kelimpahan, berkat, keberhasilan, kesuksesan itu hanya sementara, dan dengan seketika semuanya bisa berubah. Sama seperti waktu itu Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena dengan seketika semuanya akan berubah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, merataplah, menangis dan merataplah. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara, apa yang menjadi dasar dari ketenangan dan ketentraman saudara? Apa yang membuat saudara merasa tentram dan aman dalam hidup saudara? Apakah perkara dunia? Apakah perkara materi? Apakah keberhasilan yang saudara capai? Atau apa? Kalau perkara-perkara dunia yang menjadi dasar dari ketentraman saudara, dari keamanan saudara merasa aman jika ada perkara materi, jika ada keberhasilan dan sebagainya. Kalau saudara merasa aman oleh karena itu, maka hari ini firman Tuhan berkata, merataplah segera, karena itu semuanya bisa berubah dengan seketika. Itu sebabnya pesan bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini,
Jangan dasarkan ketentraman, kedamaian, keamanan saudara kepada perkara-perkara dunia. Dan kemudian saudara, Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka meratap. Di ayat 11 dikatakan, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Lalu kemudian ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi perempuan-perempuan yang Tuhan tegur ini, Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka gentar, supaya mereka meratap. Dan apa yang Tuhan mau mereka ratapi? Hasil ladang mereka yang selalu berlimpah-limpah. Dia berkata, tanggalkanlah, bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung, ratapi ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Mereka disuruh gemetar, mereka disuruh meratap atas kelimpahan yang sedang mereka alami. Kenapa saudara? Sebab ayat 14 dikatakan, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Artinya apa? Semuanya bisa berubah dengan seketika. Itu sebabnya jangan dasarkan ketentraman, keamanan saudara kepada perkara dunia, karena perkara dunia bisa lenyap dengan seketika dan semua keadaan semua bisa berubah dengan seketika. Lalu sampai kapan Tuhan mau orang-orang ini meratap, wanita-wanita ini meratap? Ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Jadi perempuan-perempuan itu ditegur oleh Tuhan. Perempuan-perempuan itu disuruh meratap karena mereka mendasarkan ketentraman mereka kepada perkara dunia. Dan ratapan mereka itu, Tuhan ingin mereka terus meratap sampai kapan saudara? Ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Jadi perempuan-perempuan ini disuruh meratap dan merindukan Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Tuhan mau dasar keamanan ketentraman mereka adalah Roh Kudus, bukan perkara dunia. Tuhan mau Roh Kuduslah yang memberikan ketentraman, kedamaian dalam hidup mereka. Dan hari ini pun saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan saudara, maka hari ini firman Allah menegaskan bahwa merataplah. Kalau saat ini saudara merasa tentram, semuanya beres, semuanya aman dan tenang, maka firman Tuhan berkata, merataplah. Sampai kapan saudara? Sampai dicurahkan roh dari atas, sampai Roh Kudus dicurahkan, sampai Roh Kudus memenuhi umat-umatnya. Hari ini merataplah sampai Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Kalau saudara rindu Tuhan mengerjakan perubahan. Nah saudara, jadi hari ini Tuhan ingin setiap perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Tuhan ingin saudara meratap sampai dicurahkan Roh Kudus. Tuhan ingin saudara merindukan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Sekali lagi ayat 15 itu, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka perkara yang sulit, situasi yang sulit, padang gurun itu bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. Artinya apa? Segala situasi, segala keadaan bisa diubah oleh Tuhan. Sekalipun keadaan saudara seperti padang gurun, semuanya itu bisa diubah jika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, merataplah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Jangan dasarkan keamananmu kepada perkara dunia, tetapi dasarkan keamananmu kepada
Roh Kudus, dasarkan ketenanganmu kepada Roh Kudus. Dan kalau itu yang engkau lakukan, maka keadaanmu akan berubah. Mungkin hidupmu sedang sulit, mungkin hidupmu sedang berat. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, kalau saudara rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, maka Roh Kudus akan mengubah segala keadaan saudara. Keadaan paling sulit sekalipun bisa diubah oleh Tuhan. Keadaan paling berat sekalipun bisa diubah oleh Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika Roh Kudus dicurahkan saudara? Ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Artinya apa saudara? Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka perempuan-perempuan hebat akan bisa tetap hidup dalam kebenaran saat ada di padang gurun, dan tetap bisa hidup dalam kebenaran saat ada di kebun buah-buahan. Artinya apa saudara? Dalam situasi sulit, dalam situasi berat, dan dalam situasi senang, dalam situasi damai, di sana tetap akan ada kebenaran. Umat-umatnya akan tetap mampu hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap wanita hebat, rindukanlah Roh Kudus. Kalau saudara rindukan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja memampukan saudara tetap hidup dalam kebenaran apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, kalau mereka meratap sampai Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ketentraman dan ketenangan yang dialami oleh perempuan-perempuan Yerusalem, di mana mereka merasa tenang oleh karena perkara-perkara dunia, hasil ladang mereka berlimpah. Ketenangan yang demikian sekejap mata akan berubah. Sekejap mata akan berubah. Tetapi ketenangan yang berasal dari Roh Kudus, berasal daripada Tuhan, maka ketenangan dan ketentraman yang sejati akan kita alami. Di mana dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman yang dikerjakan oleh Tuhan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kalau saudara rindu ketenangan, ketentraman sampai selamanya di dalam Tuhan, kalau saudara rindu, maka rindukanlah Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara. Maka kalau Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara, segala situasi sanggup dia ubah. Padang gurun pun dia akan ubah menjadi kebun buah-buahan. Dan dalam segala situasi saudara akan mampu hidup dalam kebenaran, dan kemudian akan tumbuh damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada semua wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jadilah wanita hebat yang selalu rindu akan Roh Kudusnya. Dan kalau Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidup saudara, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan bisa ubah. Bahkan dia bisa ubah semuanya menjadi jauh lebih baik. Dan kemudian saudara akan mampu hidup dalam kebenaran dalam segala situasi. Saudara perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian akan tumbuh damai sejahtera yang bersifat kekal dalam kehidupan saudara kalau saudara selalu merindukan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan di dalam video ini. Tuhan, mereka akan terus diproses menjadi wanita hebat. Saat ini mereka kembali merenungkan firman-Mu, bahwa untuk menjadi wanita hebat mereka harus merindukan Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan mereka. Maka akan ada perkara besar terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tanamkan firman-Mu dalam hidup mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.